Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syukra Yunarani dari kelas B dengan NIM 24650067. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 contoh OOP di Java. Overriding, polymorphism dengan parent class, casting, dan abstract class. Nah, ada tugasnya yaitu slide 7, 9, 11, dan 13. Oke, lanjut. Yang pertama, slide ke-7. Ini. Pertama ada kelas hewan. Public kelas hewan, public void makan, system of the print line makanan hewan. Pada baris pertama terdapat deklarasi kelas. Nah, ini adalah deklarasi kelas hewan yang menjadi parent class. Di dalamnya terdapat sebuah metode bernama makan. Ini yang ini. Metode ini mencetak teks makanan hewan ke layar menggunakan sistem out.println. Nah, lanjut ke kelas berikutnya, sapi. Nah, kelas sapi mendukung konsep inter-heritance dengan kata kunci extends hewan. Lalu diberikan anotasi override dengan yang ini. Ia menandakan bahwa metode makan di sini mengganti metode yang ada di parent class. Saat dijalankan, ia menampilkan teks sapi makan rumput. Nih, sapi makan rumput. Oke, lanjut ke kelas kucing. Nah, kelas kucing juga mewarisi kelas hewan. Metode makan kembali di override untuk memberikan perilaku yang berbeda. Outputnya yaitu kucing makan ikan. Kucing makan ikan. Yang ini nanti outputnya kucing makan ikan. Nah, lanjut ke kelas berikutnya, hewan main. Nah, di dalam kelas hewan main, kita membuat metode main, yaitu titik awal program. Pada baris berikutnya, dibuat 3 objek. Objek hewan kelas, dari kelas hewan, objek kelas sapi, dari kelas sapi, dan objek kucing. Kucing kelas dari kelas kucing. Nah, kemudian masing-masing objek memanggil metode makan. Nah, ini hewan kelas makan, sapi kelas makan, kucing kelas makan. Karena overriding, setiap kelas menampilkan hasil yang berbeda sesuai implementasinya. Nah, saatnya kita run. Nah, ini. Makanan hewan. Sapi makan rumput, kucing makan ikan. Nah, pada slide ke-7 ini, kita membuat 3 kelas, yaitu hewan, sapi, dan kucing. Nah, kelas hewan ini memiliki metode makan yang menampilkan teks makanan hewan. Kelas sapi dan kelas kucing melakukan metode overriding, artinya metode makan milik mereka mengganti metode makan dari kelas induk. Sapi menampilkan makan rumput, kucing menampilkan makan ikan. Nah, di kelas main kita membuat 3 objek, yaitu objek hewan kelas, sapi kelas, dan kucing kelas. Ketika kita memanggil metode makan dari masing-masing objek, Java akan menjalankan metode yang ada di dalam kelas tempat objek itu dibuat. Karena itu, outputnya tampil berurutan seperti ini. Makanan hewan, sapi makan rumput, kucing makan ikan. Nah, inilah yang disebut konsep
polymorphism melalui overriding, di mana setiap subclass memberikan perilaku yang berbeda. Nah, oke, lanjut di slide 9. Nah, ini. Di sini ada public kelas hitung. Public in tambah in A, in B. Return A plus B. Public in tambah in A, in B, in C. Return A plus B plus C. File ini versi kelas hitung. Metode pertama bernama tambah yang menerima dua parameter yaitu A dan B. Nah, metode ini mengembalikan hasil perjumlahan dari A ditambah B. Metode berikutnya juga bernama tambah nih, yang ini. Tetapi parameternya 3 yaitu A, B, dan C. Ini disebut metode overloading karena sama tetapi jumlah parameternya yang berbeda. Nah, ini sama-sama tapi jumlahnya kan ini 2, ini 3. Metode ini mengembalikan hasil perjumlahan A ditambah B dan ditambah C. Oke, lanjut ke hitung main. Kelas berikutnya. Sini public kelas hitung main. Public static void main string RGS. Hitung H sama dengan new hitung system.println hasil 2 angka plus H dot tambah 5,3. System.println hasil 3 angka plus H dot tambah 532. Kelas hitung main berisi metode main yang menjadikan tempat eksekusi program dimulai. Di dalamnya dibuat objek bernama H dari kelas hitung. Ini H. Kemudian hasil penjumlahan 2 angka dengan memanggil metode tambah yang berparameter 2. Lalu dicetak lagi hasil perjumlahan 3 angka dengan memanggil metode tambah yang parameternya 3. Karena metodenya overload, Java akan memilih metode yang sesuai jumlah parameter. Nah, lanjut kita run. Nah, ini adalah hasil runnya. Hasil runnya adalah hasil 2 angka, 8. Nah, ini hasil 3 angka adalah 10. Di sini kan hasil 2 angka. Ini ditampilkan ini. Hasil 3 angka, yang ini. Nah, penjelasannya itu di kelas main ini kita memanggil 2 versi metode. Pertama, H tambah 5 dan 3. Karena parameternya hanya 2, Java memilih metode tambah yang memiliki 2 parameter. Sehingga hasilnya adalah 5 tambah 3. Ini 5 tambah 3 yaitu 8. Kemudian kita memanggil H tambah 5 tambah 3 tambah 2. Karena ada 3 parameter, Java otomatis memilih metode yang menerima 3 parameter. Nah, sehingga hasilnya adalah yaitu 5 tambah 3 tambah 2, yaitu 10. Nah, yang ini kan 5 tambah 3 yaitu 8. Nah, inilah bukti bahwa metode overloading membuat satu nama metode bisa memiliki banyak versi sesuai jumlah parameternya. Oke, lanjut ke slide 11. Ini kan slide 9. Lanjut ke slide 11. Itu pertama ada kelas kendaraan Java. Nah, di sini ada public kelas kendaraan. Public void bergerak. System.println kendaraan bergerak.
Nah, kelas kendaraan adalah parameter yang memiliki satu metode bernama bergerak. Metode ini mencetak teks kendaraan bergerak. Nih, kendaraan bergerak. Lanjut ke mobil Java. Kelas berikutnya. Kelas mobil extends kendaraan. Public void klakson, sistem auto print mobil membunyikan klakson. Nah, kelas mobil mewarisi kelas kendaraan menggunakan kata kunci extends. Selain mewarisi metode bergerak, kelas mobil juga memiliki metode tambah, yaitu klakson. Ini. Metode ini menampilkan tulisan mobil membunyikan klakson. Mobil membunyikan klakson. Lanjut ke kelas berikutnya. Kendaraan main. Public kelas kendaraan main. Public static void main string RGS. Mobil M sama dengan new mobil. M dot bergerak, M klakson. Di dalam kelas kendaraan main dibuat objek M kelas mobil. Kemudian objek M memanggil metode bergerak yang diwarisi dari parent kelas kendaraan. Lalu memanggil metode klakson milik kelas mobil sendiri. Nah, di sini konsep intertense terlihat jelas. Intertense method. Nah, oke, lanjut kita randia. Nah, muncul output kendaraan bergerak, mobil membunyikan klakson. Nah, di kelas main ini kita membuat kenapa outputnya begini? Karena di kelas main kita membuat objek M dari kelas mobil. Kemudian kita memanggil M bergerak yang berasal dari parent kelas kendaraan. Lalu kita memanggil M klakson yang merupakan metode milik kelas mobil. Nah, karena kedua metode tersebut dijalankan, maka outputnya yang muncul adalah kendaraan bergerak dan mobil membunyikan klakson. Nah, inilah konsep inheritance di mana subclass bisa mewarisi metode dari parent class sekaligus memiliki metode milik sendiri. Lanjut ke slide ke-13. Nah, yang pertama ada kelas binatang. Public class binatang, public void suara. Sistem auto print suara binatang. Yang artinya ini kita membuat suara binatang. Oke. Nah, kelas binatang menjadi kelas induknya. Memiliki metode suara yang menampilkan teks suara binatang. Oke, lanjut ke kelas berikutnya yaitu kelas anjing. Public kelas anjing extend binatang. Override public void suara, sistem out.println guguk. Nah, kelas anjing mewarisi kelas binatang lalu melakukan overriding pada metode suara. Sekarang metode suara menampilkan kalimat guguk. Lanjut ke kelas berikutnya, kucing. Public kelas kucing extend binatang. Override public void suara, sistem out.println meow meow. Nah, kelas kucing juga mewarisi kelas binatang. Metode suara menampilkan suara meong meong. Oke, lanjut ke kelas selanjutnya yaitu binatang main. Public kelas binatang main, public static void main string RGS. Binatang B1 sama dengan neo anjing. Binatang B2 neo kucing. B1 suara, B2 suara. Nah, di kelas binatang main dibuat dua objek dengan tipe binatang, tetapi masing-masing mereferensikan objek anjing dan suara. Saat metode suara dipanggil, Java akan memilih metode sesuai objek aslinya. Objek B1 memanggil metode suara milik anjing.
Nah, sehingga tampilan gugup. Objek B2 memang metode suara milik kucing, sehingga tampilan meong-meong tampilannya meong-meong. Yang metode suaranya itu milik kucing. Oke, kita buktikan melalui hasilannya. Nah, ini B1 suara yaitu gugup, B2 sama dengan meong-meong. Karena binatang BI1 neo anjing, binatang B2 sama dengan kucing. Kenapa begitu? Kenapa dia menampilkan gugup dan meong? Karena di kelas main kita membuat dua objek variabel. B1 bertipe binatang, tapi berisi objek anjing. Dan B2 bertipe binatang, tapi berisi objek kucing. Saat B1 suara dipanggil, Java tidak menggunakan metode suara dari kelas binatang, melainkan menjalankan metode suara dari objek aslinya, yaitu kelas anjing. Karena itulah keluar gugup. Nah, begitu juga dengan B2 suara yang ini. Outputnya meong-meong. Karena konsep ini disebut runtime polymorphism, polymorphism, yaitu metode yang dieksekusi mengikuti objek sebenarnya, bukan mengikuti tipe variabelnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang slide 7, 9, 11, dan 13. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.